Sword of Coming, episode 154. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika cendekiawan tua itu keluar lagi dari gulungan itu, ia melihat Cuichan masih tergeletak di tanah dan berpura-pura mati. Sungguh tidak pantas, gerutunya dingin. Cuichan menatap langit dengan linglung dan bergumam, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, lebih baik aku mati dan pergi dari dunia ini. Cendekiawan tua itu menghampirinya dan menendangnya. Berhentilah bersikap menyedihkan. Apa kau tidak ingin tahu kenapa Little Qi hanya menurunkan basis kultivasimu dan tidak menyingkirkanmu? Tatapan Cuichan kosong, dan ia bergumam, ketika kau diusir dari kuil Konfusianisme waktu itu, Qi Jingchun tidak hanya tidak terpengaruh olehmu, tetapi basis kultivasinya malah terus meningkat. Ini sudah mengungkapkan banyak hal. Qi Jingchun sudah mampu mendirikan cabangnya sendiri sejak lama, dan pandangannya tentang prinsip-prinsip Konfusianisme tampak serupa tetapi berbeda secara batin dengan garis keturunanmu. Karena itu, ia merasa tidak berhak membunuhku. Sebaliknya, ia berharap kau bisa membersihkan cabangmu sendiri di masa depan. Cendekiawan tua itu geram karena ia tak berdaya. Menendangnya lagi, ia meraung, mengukur pikiran orang mulia dengan pikiran orang tak bermoral. Catatan, pepatah berasal dari Zhuo Zuan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ucapan ini menggambarkan orang-orang sepertimu. Aku hitung sampai 3, dan kalau kau masih belum bangun, lebih baik kau berbaring di sini selamanya dan menunggu kematian. Kau tak perlu lagi bermimpi mencapai Dao Agung. 1, 2, 2, 2. Cuichan bertekad untuk tetap berbaring di tanah. Sarjana tua itu berada dalam posisi yang sangat sulit, dan dia hanya bisa berbalik dan memberi isyarat kepada Chen Pingan dengan matanya, meminta anak muda itu untuk membantunya keluar dari lubang ini. Chen Pingan mengangguk dan mengambil pedang kayu lokas dari tangan Li Baoping. Ia kemudian melangkah maju dan tiba di samping Cuichan. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengucapkan, "1" terakhir sebelum menghunjamkan pedang itu ke leher Cuichan. Tusukannya kuat, dan bidikannya akurat. Mungkin Chen Pingan sendiri tidak menyadarinya, tetapi setelah mengalami dan memahami ketenangan pikiran di dalam gulungan itu, tangannya akhirnya mampu mengimbangi pikirannya. Karena itu, tusukannya luar biasa dahsyat dan penuh dengan niat membunuh, meskipun tampak biasa saja dari luar. Cuichan buru-buru bangkit berdiri karena ketakutan. Chen Pingan menyimpan pedang kayunya dan mengangguk ke arah cendekiawan tua itu, memberi isyarat bahwa ia telah menyelesaikan masalah yang mendesak baginya. Sarjana tua itu menghela napas dan menatap wanita jangkung yang berdiri tak jauh dari Chen Pingan. "Ayo kita cari tempat untuk bicara." Dia lalu melotot ke arah Cuichan dan memerintahkan, "Kamu juga harus terus maju. Ini berkaitan dengan katalis pencapaian daomu, jadi kalau kamu terus main-main, sekalian saja biarkan Chen Pingan membunuhmu dengan satu tebasan." Sekelompok orang berjalan menuju halaman. Cendekiawan tua itu melihat sekeliling, dan melirik langit kecil yang ditopang oleh daun teratai putih salju milik roh pedang. Jari-jarinya membentuk segel, dan setelah ragu sejenak, ia berkata, "Ayo kita cari ruang untuk mengobrol." "Chen Pingan, adakah tempat yang cocok? Kita hanya perlu mengobrol, dan tidak masalah jika tidak ada perabotan di ruangan ini." Chen Pingan melirik kamar Lin Souyi. Lampunya sudah padam, dan ini mungkin karena Lin Souyi sudah beristirahat setelah kelelahan berkultivasi terlalu lama di pavilion. Chen Pingan terpaksa mengurungkan niatnya untuk menggunakan kamar terbesar. Ia mengangguk ke arah cendekiawan tua itu dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke kamarku. Hanya ada seorang anak laki-laki bernama Li Huai yang tidur di sana, dan seharusnya tidak masalah jika kita membangunkannya secara tidak sengaja." Namun, Lin Souyi adalah seorang kultivator yang mungkin teliti dalam banyak hal, jadi sebaiknya kita tidak mengganggu istirahatnya. Roh pedang itu duduk di kursi batu di halaman dan terkekeh, "Kalian ngobrol saja. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu." Akhirnya, cendekiawan tua, Chen Pingan, Cuichan muda, dan Li Baoping duduk di 4 kursi mengelilingi meja di kamar Chen Pingan. Sementara itu, Li Huai tertidur lelap di tempat tidur. Anak laki-laki itu memiliki postur tidur yang sangat buruk, dan saat ini, ia tidur menyamping di tempat tidur dengan kepala tertunduk. Meskipun begitu, ia masih tertidur lelap. Chen Pingan dengan cekatan membantu anak laki-laki itu meluruskan tubuhnya sebelum meletakkan tangan dan kakinya di bawah selimut. Ia kemudian melipat selimut agar kehangatan tidak keluar. Pada akhirnya, Li Huai tampak seperti pangsit beras yang dibungkus rapat. Setelah Chen Pingan menyelesaikan semua tugas alami ini dan kembali ke tempat duduknya,
Li Baoping bertanya dengan suara pelan, "Paman muda, apakah paman juga membantuku melipat selimutku setiap malam?" Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu. Postur tidurmu jauh lebih baik daripada Li Huai. Kamu langsung tertidur, dan kamu tetap diam sepanjang malam sampai kamu bangun di pagi hari." Li Baoping menggelengkan kepala dan mendesah. Ia memukul telapak tangannya dengan tinju, lalu meratap, "Kalau aku tahu ini lebih awal, aku pasti sudah punya postur tidur yang buruk sejak kecil. Ini semua salah kakak. Dia berbohong padaku dan bilang postur tidur yang baik akan membuatku bermimpi indah. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada kakakmu saat aku kembali ke kota kecil nanti." Chen Pingan terkekeh. Selama perjalanan mereka, anggota keluarga yang paling sering dibicarakan Li Baoping adalah kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Chen Pingan memiliki kesan yang sangat baik tentang cendekiawan yang suka bersembunyi di perpustakaan dan membaca buku ini. Sarjana tua itu menatap gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kakakmu adalah Li Xisheng dari Jalan Keberuntungan?" Li Baoping mengangguk dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Nama ini cukup ambisius," jawab cendekiawan tua itu sambil terkekeh. Catatan, Xisheng secara harafiah berarti, berharap menjadi orang bijak. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cui Chan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Li Baoping sedikit khawatir, dan bertanya, apakah memiliki nama yang ambisius merupakan hal yang baik atau buruk? Sarjana tua itu menjadi semakin geli, lalu dia menjawab sambil menggelengkan kepala, "Jika seseorang mampu menahannya, maka memiliki nama yang ambisius tentu saja merupakan hal yang baik." Li Baoping adalah seorang gadis kecil yang senang terpaku pada berbagai hal, jadi dia bertanya, "Pak Tua, kalau begitu, bagaimana seseorang bisa menahannya?" Cui Chan memutar matanya lagi. "Ah, sial, kita mulai lagi. Ini benar-benar menguntungkan si tua bangka. Dia suka mengajari orang lain, jadi dia pasti akan mulai memberi ceramah untuk menjelaskan semuanya." Benar saja, cendekiawan tua itu menyapu pandangannya ke sekeliling. Ia sedikit kecewa karena tidak menemukan camilan untuk dinikmati bersama anggur, dan ia menjelaskan perlahan, jika sifat dasar seseorang baik, jika pengetahuannya luas, jika karakternya bermoral tinggi, dan jika seseorang telah menjelajahi dunia dan mengalami banyak hal, maka ia secara alami akan mampu bertahan. Li Baoping meletakkan segel itu di atas meja sebelum melepas sandal jeraminya dan mengangkat kakinya ke atas kursi untuk duduk bersila. Ia kemudian menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan ekspresi cemas, "Tapi kakakku tidak sehebat ini. Mungkin aku harus menulis surat ke rumah dan meminta kakak untuk mengganti namanya." Cui Chan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan, "Pak Tua, bolehkah kita bahas hal-hal penting dulu?" "Dao Agung, ingat, Dao Agung." Li Baoping diam-diam mengambil segel itu dan mengembuskan napas pada 4 karakter aksara tulang peramal di bagian bawah. Cui Chan buru-buru menutup mulutnya. Sekalipun lelaki tua itu memiliki basis kultivasi yang luar biasa, ia tetaplah seseorang yang suka berbicara dengan akal sehat. Jadi, bersikap tak tahu malu dan gigih adalah taktik yang akan berhasil padanya. Namun, 2 anak yang dipilih Qi Jingchun adalah Chen Pingan, seorang anak desa yang belum pernah belajar sebelumnya, dan Li Baoping, seorang gadis kecil yang pemahamannya tentang prinsip-prinsip sangat keliru. Sementara itu, Cui Chan bagaikan seekor naga yang terdampar di perairan dangkal dan digoda oleh ikan saat ini. Ia tak berdaya melawan kedua anak itu, betapapun berpengetahuan dan berkuasanya ia. Nasibnya hanyalah dipukuli dan dipermalukan. Semakin ia melawan, semakin ia akan menderita. Sarjana tua itu menarik sebotol anggur dari udara tipis sebelum mendongak dan menyesapnya sedikit. Ia merasa sedikit sedih saat melihat stempel yang telah diletakkan kembali oleh Li Baoping di atas meja. Sebenarnya, Cui Chan juga merasa cukup bingung malam ini. Meskipun terkadang kakek tua itu mengungkapkan emosinya yang sebenarnya, ia akan menjadi orang yang keras kepala dan cerewet hampir sepanjang waktu. Dimanapun ia duduk, ia akan selalu terlihat seperti patung emas yang duduk di atas mimbar suci. Hal ini terutama terjadi pada masa ketika ajarannya sedang sangat populer. Ketika beliau memberikan ceramah untuk menjelaskan ajarannya, pernahkah ada kurang dari 1000 murid yang duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian? Di antara para pendengarnya, terdapat pula para penguasa dan pejabat, para kultivator dan orang-orang abadi, serta orang-orang mulia dan berbudi luhur. Semua ini merupakan peristiwa yang luar biasa, dan bahkan pengkhianat Cui Chan pun harus mengakui bahwa gurunya sungguh secemerlang matahari dan bulan pada masa itu. Kecemerlangan sang bijak cendekiawan bersinar siang dan malam, dan sedemikian rupa sehingga bahkan bintang-bintang di galaksi pun tampak kehilangan kilaunya. Namun, saat itu, kakek tua itu malah menendangnya 2 kali. Dan dia malah minum anggur sambil membicarakan Dao Agung.
Meskipun Cui Chan tampak santai dan tidak peduli, dia sebenarnya merasa sangat serius dan hikmat saat ini. Pada akhirnya, Cui Chan memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap kakek tua yang duduk di sampingnya. Ia mengagumi sekaligus membencinya, sekaligus takut sekaligus tetap menyayanginya. Sebagai murid pertama sang bijak cendekiawan, bukankah Cui Chan juga merasa marah atas kurangnya perlawanan gurunya dan bersedih atas kemalangan gurunya? Li Huai mulai berbicara dalam tidurnya, bergumam, "Ah Liang, aku ingin makan daging. Ah Liang pelit, biarkan aku menyesap anggur dari labu kecilmu." Mata Li Baoping berbinar. Tindakan memalukan Li Huai bisa menjadi topik pembicaraan setelah makan camilan dan makan selama berhari-hari. Cui Chan melirik sekilas ke arah cendekiawan tua itu ketika dia mendengar nama Ah Liang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sarjana tua itu berdeham dan menatap ketiga orang yang duduk mengelilingi meja. "Baiklah, mari kita masuk ke topik utama sekarang. Chen Pingan, Li Baoping, kalian berdua mungkin sudah tahu bahwa aku adalah guru Qi Jingchun. Sedangkan Cui Chan, dia dulunya adalah murid pertamaku dan kakak senior Qi Jingchun. Karena aku sedang sibuk belajar saat itu, memang murid pertamaku, Cui Chan, yang bertanggung jawab atas pembelajaran dan pendidikan Qi Jingchun dalam hal-hal lain seperti Go. Namun, setelah itu, Cui Chan memunggungi saya dan bahkan melakukan dosa dengan menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Bahkan, Cui Chan juga bisa dianggap sebagai salah satu pemain Go yang menyebabkan kematian Qi Jingchun di Jewel Small World. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika ia dicap sebagai pelaku yang membunuh adik juniornya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk Ma Zhan, salah satu murid tidak resmi saya. Namun, Ma Zhan bukanlah seorang pemain Go. Sebaliknya, dia adalah overplay kritis yang dikendalikan oleh pelaku utama yang bersembunyi di balik layar. Catatan, secara harfiah berarti permainan yang tidak masuk akal, dan ini berarti permainan yang berpotensi membahayakan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelum saya tiba di kampung halaman Anda, tubuh muda ini hanyalah tempat tinggal sementara bagi Cui Chan. Cui Chan yang sebenarnya adalah guru kekaisaran Li Agung dan seorang pria tua yang tidak terlihat lebih muda dari saya. Ekspresi marah tampak di wajah Li Baoping, matanya merah karena marah saat dia melotot ke arah Cui Chan. Namun, tanggapan Chen Pingan justru membuat Cui Chan semakin ketakutan. Tatapannya tertunduk, dan ekspresinya tak terlihat. Anjing yang menggigit tidak memperlihatkan giginya. Catatan, ini berarti orang yang berbahaya seringkali terlihat tidak berbahaya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cui Chan terlalu mengenal kepribadian Chen Pingan. Lagi pula, ia lebih memperhatikan kehidupan dan pengalaman anak muda dari Gang Fas Tanah Liat itu daripada Pak Tua Yang. Cui Chan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, "Sial, aku sudah mati. Pak Tua, kau benar-benar mempermainkanku." Sarjana tua itu mengganti topik pembicaraan, lalu menatap Chen Pingan dan bertanya, "Ada sesuatu yang perlu kutanyakan kepadamu terlebih dahulu, dan kita bisa anggap ini sebagai pengantar percakapan malam ini. Jika kau setuju, maka aku akan melanjutkan dan bertindak sesuai rencanaku. Aku ingin meminta sebagian waktu darimu. Jangan khawatir, ini tidak akan terlalu banyak melibatkan urusan pribadimu. Apakah kau bersedia menerima permintaan ini?" "Silakan," jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Cendekiawan tua itu mengulurkan tangan dan menjentikkan pergelangan tangannya ke arah Chen Pingan. Tak lama kemudian, gumpalan kabut muncul di sekitar Chen Pingan dan perlahan mengalir ke telapak tangan cendekiawan tua itu, akhirnya berubah menjadi bola air bening dan kristal berwarna hijau. Cendekiawan tua itu membalikkan tangannya sehingga telapak tangannya menghadap ke bawah. Ia kemudian memijat bola air itu dengan lembut, membuatnya mengalir ke arah meja. Gambar-gambar yang hidup dan jelas muncul di atas meja. Li Baoping membelalakkan matanya karena takjub. Ia buru-buru mencondongkan tubuh ke atas meja dan berseru, "Wah, paman muda, ini jalan setapak di pegunungan tempat kita bertemu hantu perempuan bergaun pengantin. Oh, dan aku juga ada di gambar ini. Haha, rak buku kecilku tetap yang tercantuk." Benar saja, rak buku itu terlihat lebih bagus daripada milik Lin Souyi dan Li Huai. Mereka terlihat konyol saat membawa rak buku mereka. Sejak hantu perempuan itu muncul di jalan berlumpur dengan payung kertas minyaknya, hingga saat lentera-lentera yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas jalan setapak pegunungan dan menciptakan seekor naga megah yang meliuk-liuk di antara pegunungan. Sejak Lin Souyi menggunakan jimat kertasnya namun tetap gagal melepaskan diri dari perangkap, hantu menabrak dinding, hingga saat mereka ditipu ke kediaman dengan plakat "Air Indah Angin Mulia." Dan dari kedatangan Wei Jin yang riang saat ia menghancurkan formasi dengan pedang terbangnya, hingga saat ia menyelesaikan situasi sulit dan berhasil membawa mereka pergi.
Cendekiawan tua itu membuat gerakan mencengkeram meja, menyebabkan segmen waktu itu kembali berkumpul menjadi bola air. Ia kemudian mendorong bola air ini ke arah Chen Ping'an, membuatnya lenyap dari dunia. Ini adalah kemampuan mistis tertinggi yang berkaitan dengan sumber Dao Agung. Namun, cendekiawan tua itu mampu menggunakannya dengan cekatan tanpa bergantung pada dunia kecil seorang bijak dan tanpa bergantung pada kekuatan misterius sebuah artefak. Li Baoping menganggap ini ajaib dan menarik. Namun, Cui Chan memahami implikasi dari hal ini. Ia semakin heran, apa sebenarnya yang terjadi dengan kakek tua itu? Ia jelas telah kehilangan kultivasinya sebagai seorang bijak, jadi mengapa ia masih bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Apakah hantu perempuan ini menjijikkan? Tanya cendekiawan tua itu dengan suara pelan. Tentu saja dia menjijikkan. Dia telah membunuh banyak orang tak bersalah, dan kejahatannya kejam dan banyak. Namun, apakah dia juga menyedihkan? Dia memang menyedihkan. Sebagai hantu, awalnya dia baik hati dan mampu menjaga kekayaan istana. Di saat yang sama, dia juga melakukan banyak perbuatan baik untuk penduduk setempat dan sangat ramah terhadap para cendekiawan yang lewat. Seharusnya ini menjadi hal yang indah. Namun, pada akhirnya, dia jatuh ke dalam kondisi di mana dia dibenci oleh semua orang dan didesak mundur oleh Dao Agung. Dia terjerat dalam takdir karma, dan dia terbebani oleh begitu banyak masalah sehingga dia tidak akan mampu menyelesaikannya dalam beberapa kehidupan. Cendekiawan tua itu mendesah dan berkata, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa di balik setiap orang yang menjijikkan ada alasan untuk dikasihani. Benarkan? Cui Chan merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh. Ia tak berani mengangguk, tak berani pula menggelengkan kepala. Li Baoping segera memasuki mode kontemplasi. Setelah merenungkannya sejenak, ia menjawab, dia lebih menjijikkan daripada menyedihkan. Cendekiawan tua itu mengangguk ke arah gadis kecil itu dan bertanya sambil terkekeh, lalu, antara menjijikkan dan menyedihkan, seberapa menjijikkannya dia daripada menyedihkannya? Dan berapa persen dari dirinya yang menyedihkan? Li Baoping merenungkan hal ini dengan saksama beberapa saat sebelum menjawab, kita akan mengukurnya menggunakan konsep adil, masuk akal, dan legal. Kita akan mengevaluasi tindakannya menggunakan ini, dan kita akan menghitung angka-angka dengan cermat menggunakan hasilnya. Sarjana tua itu tersenyum dan melanjutkan bertanya, Li Baoping, berpegang teguh pada hal-hal yang legal itu baik. Namun, muncul masalah baru. Bagaimana kita menentukan apakah hukum di dunia ini baik atau buruk? Gadis kecil itu bingung, dan sepertinya dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Namun, dia tidak menyerah, dan menjawab, Pak Tua, beri saya waktu. Pertanyaan ini cukup besar dan sulit seperti yang diberikan paman junior terakhir kali. Saya perlu memikirkannya dengan saksama untuk sementara waktu. Ada senyum ramah di wajah sarjana tua itu saat dia mengangguk dan memuji, baiklah. Cui Chan mendengus dingin saat melihat ekspresi familiar di wajah cendekiawan tua itu dan ekspresi konsentrasi di wajah Li Baoping. Seperti yang diharapkan dari guru Qi Jingchun dan murid kesayangan Qi Jingchun. Tingkah laku mereka sama, bahkan suasana kelas mereka pun sama. Setelah membuat Li Baoping bingung, cendekiawan tua itu berbalik menatap mata Chen Ping'an yang jernih. Dulu, ketika mempelajari dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan sulit, saya selalu suka mempertimbangkan skenario terburuk terlebih dahulu. Kini pun demikian. Di balik setiap orang yang menjijikkan ada alasan untuk merasa kasihan, tidak ada masalah yang mencolok dengan pernyataan ini. Namun, banyak orang yang mengaku pintar di dunia ini suka bersikap seolah-olah semua orang mabuk, sementara hanya mereka yang tetap sadar. Mereka hanya berfokus pada aspek menyedihkan yang disebutkan dalam pernyataan ini, dan mereka sengaja mengabaikan aspek menjijikkan tersebut. Beberapa dari mereka hanyalah penyalahguna belas kasihan dan kasih sayang, dan ini diperparah oleh fakta bahwa mereka bukanlah korban dari sifat menjijikkan orang-orang tersebut. Karena itu, mereka tidak merasakan penderitaan yang sama seperti para korban. Namun, orang-orang ini suka berdiri di pinggir dan lantang menyampaikan pendapat mereka, secara membabi buta menuntut orang lain untuk bersikap toleran dan berbelas kasih. Chen Ping'an, menurutmu di mana akar masalahnya? Kalian harus menyadari bahwa banyak dari orang-orang yang saya bicarakan ini telah membaca banyak buku dan memang cukup berpengetahuan. Beberapa dari mereka bahkan mungkin sangat terampil dalam menguraikan prinsip-prinsip yang agung namun hampa. Chen Ping'an, apakah kalian punya pendapat tentang ini? Silakan sampaikan apapun yang ada di pikiran kalian. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu-ragu. Akhirnya, ia menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Cui Chan sudah tidak berminat lagi mendengarkan jawaban Chen Ping'an. Ia mulai menganalisis situasi dalam diam, merenungkan mengapa kakek tua itu tiba-tiba membicarakan hal-hal ini.
Cendekiawan tua itu memandang Li Baoping di sebelah kirinya dan Cui Chan di sebelah kanannya sebelum perlahan berkata, benar dan salah dapat diukur oleh pikiran manusia, sedangkan baik dan jahat akan ditimbang oleh dewa dunia bawah. Mengapa demikian? Ini karena karakter moral, didikan, dan pengalaman hidup setiap orang berbeda. Pikiran manusia berfluktuasi, jadi berapa banyak orang yang berani mengklaim bahwa hati nurani merekalah yang paling adil dan paling lurus. Maka, kaum legalis mengambil jalan pintas dengan menetapkan batas moral dan etiket. Batas itu ditetapkan setinggi ini, dan tak bisa diturunkan lebih rendah lagi. Sambil berkata demikian, cendekiawan tua itu mengulurkan tangannya dan menggambar garis di bawah meja. Tentu saja, hukum-hukum ini mungkin saja mencakup hukum yang buruk seperti yang saya singgung tadi. Saya tidak akan membahas poin ini lebih lanjut, atau kita bisa duduk di sini selama 3 hari 3 malam dan masih banyak yang harus dibahas. Singkatnya, hukum itu tidak bernyawa, sementara pikiran manusia hidup. Jika tidak ada yang menegakkan hukum, maka hukum tersebut akan semakin mati. Karena itu, kita masih perlu mencari solusi dari tingkat yang lebih tinggi. Sarjana tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke atap.